Abang, gua request PC budget 6 jutaan, pakai VGA-nya RTX, Bang. Bisa nggak, Bang? Halo semuanya, jadi di video kali ini gue dapat permintaan disuruh cariin PC budget 6 jutaan pakai VGA RTX. Oke, jadi gini ya. Untuk PC-nya semua terpisah gitu loh. Dan untuk 6 jutaan sepertinya sulit ya, karena di sini kalau VGA-nya di-upgrade, otomatis power supply juga harus di-upgrade juga gitu loh. Dan berhubung gue udah cari, jadi untuk PC-nya ini gue cari yang 3 jutaan dulu. Jadi untuk VGA-nya kurang lebih harganya 3 jutaan juga, pakai RTX tentunya ya. Jadi di sini PC gaming AMD Ryzen 3200G ya, pakai untuk APU nih. Untuk APU semua bakal gue bahas lagi nanti lah. Harganya 3,8 juta dan ini bisa COD gitu ya, bayar di tempat berlaku, yang artinya bisa bayar di tempat gitu. Karena perspektif gue, menurut gue, penonton gue tuh rata-rata mostly nyarinya yang COD gitu. Dan gue yakin lah kalau untuk main game GTA 5 ini jalan lah ya. 3,8 juta main GTA 5 gitu. Valorant juga gue pede jalan gitu, oke? Dan di sini gue bakal ulas lebih dalam lagi untuk spesifikasi PC-nya. Jadi untuk motherboardnya sendiri, ini pakai chipset salah. Motherboard ASRock X370 dan juga dari Biostar A320. Oke, nanti bakal gue ulas lagi lah. Untuk prosesornya sendiri pakai AMD Ryzen 3 3200G. Bakal gue ulas lagi juga untuk prosesornya juga terutama. RAM-nya sendiri DDR4 8GB, SSD 128GB ya. Untuk harddisknya 500GB SATA Seagate. Pakai Radeon Vega 8. Oke, nanti bakal gue ulas lagi semua. Habis itu casing Elysium ya. Untuk casingnya sendiri tadi gue ambil yang Elysium V2, cari yang termurah. Power supply-nya 500 watt, free fancast dan USB Wi-Fi. Oke, jadi RAM-nya di sini masih 8GB, which is single channel. Upgrade ke 2 kali 8GB DDR4. Ngerti ya? Habis itu kalau saran gue sih apa ya saran gue ya? Nanti VGA-nya di-upgrade lagi pakai RTX 2060 nanti ya, karena gue rasa itu yang paling murah gitu loh. Ya, habis itu power supply di-upgrade lagi. Menurut gua power supply wajib di-upgrade pada saat VGA-nya di-upgrade lagi. Ya, ngerti ya? Oke lah, ini udah ada yang baru beli PC-nya juga kayak gini lah kurang lebih ya. Oke. Oh, ini udah nggak dibuka sama dia, kurang lebih udah sampai rumah lah. Bisa bayar di tempat anyway, tenang aja di sini. Untuk AMD Ryzen 3 3200G pun average PMAX-nya di angka 7182. Udah 4 core 4 thread ya, dengan clock speed-nya 3,6 GHz, turbo speed-nya di 4 GHz ya. Habis itu TDP-nya, TDP tahunan 45 watt dan tipikal TDP-nya di 65 watt. Keluaran tahun 2019. Which is usianya sekarang udah tahun 2023, berarti udah 4 tahun lah. Ya, udah bukan 2022 lagi nih, udah move on kita semua. Anjay. Habis itu untuk VGA-nya, ini gue saranin kalian ambil dari RTX 2060. Ini jotak. Yang sepengalaman gue ya, emang ini toko udah trusted gitu, udah ada bintang Star Plus-nya juga. Cuma kalau gue sih better, karena di sini budgetnya dicekakin gitu ya, 6 jutaan. Ya gue cari yang sebisa mungkin gitu. Ini udah ada yang beli juga anyway. Cuma kalau gue sih mending ambil yang 3 jutaan aja gitu. Ini stoknya cuma tinggal sisa satu nih, tersisa 1 buah gitu ya. Jadi kalau misalkan ini habis, yang link deskripsi artinya yang 3 jutaan gitu ya, ngerti ya. Berhubung ini gue lagi dapat yang murah aja nih, udah ada yang beli juga, tokonya udah ada bintang Star Plus juga, makanya gue pede rekomendasiin ya gitu loh. Nih ya tuh, RTX 2060 jotak gitu ya. Habis itu untuk average G3D Mark-nya 14.036 ya. Ini core clock-nya di 1365 MHz dan memory clock-nya di 14.000 MHz ya. Support DirectX 12 dan OpenGL 4.6. Max TDP-nya di 160 watt. Gua menyarankan kalian upgrade lagi power supply-nya pada saat upgrade VGA-nya. Gitu loh. Cuma ya gue udah bilang ya, kalau 6 jutaan tuh RTX susah gitu. Bisa sebenarnya. Cuma prosesornya nanti waduh. Nggak susah, nggak bisa. Paling 3 jutaan udah 3 jutaan aja gue nggak rekomen. Paling RTX 2060
Kalau hitung-hitungan gue ya bisa 8 jutaan lah, 9 jutaan kalau gue. Kalau total semua ya, power supply, motherboard, prosesor, RAM segala macam itu bisa segituan kurang lebih. Ngerti ya? Nangkep ya? Oke, lanjut. Terus saran gue prosesornya di-upgrade lagi juga. Makanya nih banyak banget PR-nya. Ya. Ini cuma mindsetnya di sini kan yang penting VGA-nya RTX gitu. Cuma tenang aja, gue bakal menyarankan apa-apanya lagi gitu yang perlu di-upgrade. Masalahnya RTX 2060 itu kenceng guys gitu loh. Ini karena ditekan budgetnya disuruh 6 jutaan ya gue bisa, tapi bisa. Untuk prosesornya gue saranin pakai AMD Ryzen 5 2600X gitu ya. Dan ini kan udah yang tadi Ryzen 3 yang tadi ini Ryzen 3 3200G gitu. Yang ini gue suruh saranin pakai upgrade ke Ryzen 5 2600X ya. Yang artinya ntar gue bakal lihat lagi untuk spesifikasi motherboardnya gitu loh. Apakah mensupport atau enggak atau gimana gitu ya. Oke, ini harga 2 juta ya. Ini udah ada yang baru beli 1 bulan lalu, 2 minggu lalu, seminggu lalu gitu ya. Oke. Habis itu average PO-nya di angka 14.000 gitu. Percaya sama gue deh, ntar pasti upgrade bakal beda banget performanya gitu. Gue serius gitu. Ini 6 core 12 thread, clock speed-nya 3,6 GHz, turbo speed-nya di 4,2 GHz gitu loh. Ya, ntar bakal ada total-totalan yang bakal gue hitung-hitungin gitu. Oke, habis itu gue bakal lihat lagi nih soketnya nih tuh kan. Gue lihat lagi guys, jangan salah. Tuh, di sini motherboardnya juga antara motherboard ASRock X370 atau Biostar A320 di sini. Coba gue lihat dulu. Untuk A320 itu gak support buat Ryzen 3000 series. Tuh, udah disilang begini. Berarti asumsi gue ambil yang X370 ya. Oke. Berarti kemungkinan besar udah bukan kemungkinan. Ini kayaknya pasti pakai motherboard ASRock X370 gitu loh. Ini asumsi gua ya. Tapi gue yakin lah, berarti X370. Pakai tadi kan AMD Ryzen 3000 series, AMD Ryzen 3 3200G. Tuh enak banget ya. Nih gitu kalau udah kita lihat juga set dari PR ini juga guys. Jadi biar ngerti gitu. Jadi pakai motherboardnya X370. Makanya kalau rakit PC juga susah-susah gampang gitu. Bukan yang gampang, kita harus ngerti dalam-dalamannya juga gitu ya. X370 tuh dia mesti di update BIOS tuh ya. Ini ada tulisannya dari website AMD resmi ya, bukan dari gua pribadi ya tuh. Ya, habis itu kita mau upgrade tadi ke AMD Ryzen 5 2600X. Berarti kita lihat lagi ya, AMD Ryzen 5000 series. Oke, jadi bisa lah. AMD Ryzen 5 2600X gitu ya. Mana nih? Tuh ya, AMD Ryzen 5 2600X. Yang artinya bisa gitu loh ya. Jadi tinggal ganti lagi prosesornya, bisa tinggal cabut ganti lagi. Atau gini aja, Bang, itu bisa nggak gue beli cuma prosesornya nggak usah dipasang gitu, kurang lebih jadi berapa? Tanya aja. Lu udah siapin prosesornya sendiri nggak apa-apa, cuma lu paling pasang sendiri, tarven prosesornya cabut atau mungkin lu pasang lagi sendiri lah gitu ya. Oke. Terus power supply-nya nih, kalau untuk power supply ya Cooler Master lah 704.000 nih 600 watt ya dari Cooler Master. Kalau Cooler Master gue udah pede kasih ke kalian, tokonya juga di komputer gitu. Oke, sekarang ini yang menegangkan, kita bakal hitung-hitungan ya. Jadi gini, ini 3795, 3.795.000 ditambah RTX 2060 2.750.000, 6.545.000. Tapi begini masalahnya, ini PC kalau nggak di-upgrade power supply-nya langsung meletak pakai RTX 2060, gue sanksi ini power supply. Ini komputer umurnya bakal panjang gitu loh. Oleh karena itu gue menyarankan kalian upgrade lagi power supply-nya ditambah 704.000 daripada kalian beli endingnya nyesel meledak di kemudian hari. Jangan upgrade lagi power supply-nya. Ya power supply itu wajib, barang penting gitu loh. Jangan punya mindset power supply-nya itu gue tekan budget, power supply-nya yang abal-abal aja asal nyala, hancur guys. Power supply itu kalau bisa power supply siapin budgetnya sendiri gitu ya. Mungkin hard disk atau SSD bisa di-cut dulu lah, mau nggak mau kalau kalian budget cekakan. Cuma saran gue jangan di zaman sekarang jangan pakai untuk booting jangan pakai hard disk lagi, pakai SSD gitu loh. Kalau kalian lagi urgent kan.
Jadi 7,2 juta gitu. Gue udah bilang kalau 6 jutaan ke 7,2 nabung dikit lagi masih bisa lah. Kalian kan bisa nabung ke 6 juta tuh artinya nabung ke 7 juta bisa gitu loh. Ngerti lah, gue yakin lah ya. Abis itu nih, kalau misalkan kalian mau upgrade prosesornya lagi, kita tambah lagi nih, kita 1.995.000. Dan ini belum termasuk ongkir. Ditambah 1.995.000 tuh. Gitu loh, 9,2 juta. Cuma mungkin bisa tetap tekan lagi budgetnya kalau misalkan prosesornya nggak dipakai gitu ya. Ini dikurang dari prosesornya. Mungkin dikurang 1 jutaan mungkin, jadi kurang lebih 8 jutaan gitu ya. Ya udah. Gini, sekarang gue bakal kasih lihat ini performa dari AMD Ryzen 3 3200G sama setelah di-upgrade pakai RTX 2060. Kurang lebih seperti apa nih? Perbedaannya signifikan banget gak? Jadi bagaimana? Apakah kalian merasa puas gitu loh ya? Ini gue udah bantu banget lah. Semuanya udah gue jelasin jelas gitu loh ya. Gue rasa udah cukup. Buat yang mau nanya-nanya konsultasi soal PC Saweria gitu ya. Kalau Instagram ya mood-moodnya gue balas lah. Tapi pasti gue bahas kalau gue baca ya. So videonya sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Sukses terus semuanya. See you tomorrow. Bye bye. Ciao. Hello, Vian Ganteng. Oke, jadi buat kamu yang request, Bang, tolong cariin PC full set, darinya 5 jutaan, bisa buat editing sama live streaming. oke, gue udah dapat PC-nya, so simak video berikut ini. Intro. Halo semuanya. Oke, jadi ini permintaannya kan PC full set, budgetnya 5 jutaan gitu loh. Berhubung gue udah cari yang full satu paket bundling itu 5 jutaan, kalian udah tau lah. Gue nggak ngerti kenapa ya kalau yang satu full set bundle gitu spek prosesornya sama VGA-nya tuh menurut gue enggak banget gitu, nggak worth it gitu. Jadi
Di sini gue saranin kalian ambil yang ini, PC gaming AMD Ryzen 5 5600G. Ini tokonya gue udah, kalian juga udah hafal, udah trusted juga lah. Di harga 5,2 juta, RAM yang 16 GB. Untuk editing dan live streaming, gue rasa untuk AMD Ryzen 5 5600G tanpa VGA gue rasa masih sanggup gitu ya. Cuma balik lagi, kalau live streamingnya misal gamenya udah berat juga nggak bisa lah. Tapi gue rasa kalau untuk live streaming sekelas Valorant tanpa setting ultra, rating rata kanan, setting normal, gue rasa untuk live streaming budget 5 jutaan, gue rasa ini masih kuat gitu. Cuma di sini juga gue bakal menyarankan kalian untuk upgrade VGA eksternalnya lagi gitu ya. Jadi tenang aja, dan gue monitornya juga ada rekomendasinya juga, tenang aja semua ya. Oke. Jadi di sini udah ada 2 kali penilaian 5,2 juta lah ya. Ini AMD Ryzen 5 5600G. Oh iya, kalau kalian budgetnya cekak-cekakan, butuh yang 4 jutaan, ambil yang RAM-nya 8 GB dulu gitu loh. Ya, jadi 4 jutaan nih, 4,8 gitu loh ya. Jadi ini bedanya sekitar ya kurang lebih 400 ribu lah, let's say lah ya, 200, ya ambil 400 ribu lah. Ya, jadi saran gue sih kalian ambil yang 16 GB gitu loh, karena menurut gue pribadi 16 GB untuk multitasking apalagi live streaming itu RAM penting lah, salah satu part komponen yang penting untuk live streaming ya. Editing apalagi, habis itu ini bakal gue bahas lagi untuk spek prosesornya ya. Jadi untuk prosesor sendiri pakai AMD Ryzen 5 5600G, ntar bakal gue ulas lagi. Habis itu motherboardnya chipset A520M HDV, ini biasanya ASRock. Kalau motherboard sih ya saran gue bisa kalian upgrade lagi ke B450 chipsetnya, cuma balik lagi ke kalian, nggak apa-apa lah. Ini juga menurut gue masih oke gitu loh. Pakai ini APU, ini pakai Vega 7 untuk AMD Ryzen 5 5600G gitu, ngerti ya? Harddisk Seagate 500 GB. Untuk RAM-nya sendiri gua sarankan kalian ambil yang 2 kali 8 GB DDR4 gitu. Jadi untuk multitasking juga enak banget. RAM-nya sendiri ambil jadi 16 GB. SSD-nya tuh yang 120 GB SATA. Casingnya dari 3 brand lah, kalian bisa baca sendiri nih. Power supply-nya juga 400 watt 80 plus bronze. Kalau gue sih nanti pada saat kalian upgrade VGA-nya, gue saranin untuk upgrade power supply-nya lagi. Ntar bakal gue saranin lagi lah, tenang aja semua lengkap di video ini. Bonus USB Wi-Fi receiver. Oke. Ya paling yang di upgrade VGA eksternal sama power supply sih, udah sih. Ya ini ada udah bintang 5 2 orang nih. Barang oke, sellernya ramah, top markotop oke lah ya. Jadi langsung ke bakal gue bahas lagi untuk spesifikasinya AMD Ryzen 5 5600G. Ini dari website resminya langsung ya. 6 core 12 thread dengan base clock-nya sendiri udah 3,9 gitu, up to 4,4. Ini untuk live streaming gue masih yakin sanggup lah. Apalagi kalau cuma sekedar live streamingnya tuh cuma ngobrol-ngobrol sama say hi ke viewer juga, itu termasuk yang kuat gue yakin. DDP-nya di 65 watt, unlocked for overclocking, CPU socket AM4, keluaran tahun 2021, tanggal 13 bulan 4. Oke. Masih jalan 2 tahun, udah 2 tahun lah hitungannya lah. Masih enak lah, masih muda banget nih. Ini amannya gitu buat kalian yang budgetnya cekak-cekakan. Karena tuh kalau mau beli PC VGA itu mahal, mau turun kayak gimana pun pasti makan lah budget tuh di VGA gitu. Mau kayak gimana pun pasti VGA itu mahal guys. Mau turun juga kalau buat gua, cuma kalau udah turun ya bagus gitu. Kalian bisa dapetin hal VGA yang lebih mantap lagi. Cuma harus ngikutin dari kinerja prosesornya juga, jangan asal beli ya. Oke. Pakai Radeon Vega 7 dia ya. Pakai Radeon Vega 7 ini grafik frekuensinya di 1900 MHz. Habis itu gue bakal bacain juga nih average-nya. Average CPU makanya tuh 19.851 ya. Oke, habis itu monitornya nih. Kalau monitor ya gue saranin kalian ambil yang murah dulu deh. Berhubung di sini kita budgetnya 5 jutaan gitu. Gue dibajetin 5 jutaan ya gue saranin ambil ini. Cuma gue juga bakal merekomendasikan monitor gaming juga. Untuk monitor gamingnya link di deskripsi ya. Kalian tinggal klik sendiri lah, itu gua ada di videonya ya. Cuma itu rekomendasi dari gua lah buat kalian yang lagi butuh monitor buat editing terutama ya. Ini 525.000 ya standar gitu ya, kayak gini lah
ya. Jadi hitungannya ya bisa jalan pakai dulu. Seiring berjalannya waktu ada uang upgrade lagi, bisa monitornya di upgrade, VGA-nya atau power supply-nya. Itu ngikutin budgeting keuangan kalian aja, ya, ngerti ya? Oke. Habis itu untuk VGA eksternalnya gue saranin sih RTX 3060. Ini harganya kurang lebih 6,1 juta nih, ya. Karena prosesornya kenceng, otomatis VGA-nya yang gue saranin juga pasti, kan gue udah bilang pasti mahal. Ini pun menurut gue, ya gue saranin ambil yang ini sih, ya gimana dong. Kalau RTX 3060 udah kenceng masalahnya. Dikirim dari kota Jakarta Pusat gitu ya. Ini power konektornya butuh 2x8 pin. 8 pin itu maksudnya 6+2 pinnya ya. Oke, nih. Ntar bakal gue kasih lihat gambarnya nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Jadi 2x8 pin konektor. Ntar power supply-nya dibambungin ke sini gitu ya. Gitu sih. Ngerti lah ya. Tuh, ntar dari power supply ini kabel set masukin ke pin konektornya. Ngerti ya? Oke, misalkan kalian upgrade nih, gue jelasin lagi nih. Mungkin ada yang masih belum paham gitu. Oke. Dan untuk spesifikasi RTX 3060, average G3D Mark-nya di angka 17.136. Max TDP-nya di 170 watt gitu ya. Support DirectX 12 dan 8 Gen 4 Gen 6. Oke. Terus power supply-nya gue nyaranin kalian kan upgrade lagi nih. Untuk power supply sih gue saranin ambil yang 600 watt 80 plus aja dari Cooler Master nih. Cooler Master gue udah yakin sanggup lah. Ya. Menurut gue ini udah oke. Ini juga udah ada PCIe 6+2 pin konektor gitu nih. Ya, jadi ntar tinggal disambungin lagi ke pin PCIe VGA kalian gitu ya. Ntar disambungin gitu. Ya. Di sini ya, ngerti ya? Tuh, set sambungin lagi ke sini, ntar dicolokin lagi ke motherboardnya, tak dibaut segala macam, masukin lagi kabelnya gitu. Singkat banget, enak banget gue jelasinnya ya. Pas prakteknya sebenarnya nggak sesimpel itu juga kalau kalian yang masih awam banget gitu loh. Oke? Kalau di total semua beserta upgrade-nya segala macam ya 12.500.000 lah. Belum termasuk ongkir gitu loh. Kurang ongkir ya paling ya 12,6 lah ya. Habis itu kalau nggak di-upgrade jadi berapa bang? Kalau nggak di-upgrade ya kalian ini total upgrade-nya ya. Total upgrade-nya 6.775.000 ya. Kalau nggak di-upgrade ya, ini kalau kalian ambil PC-nya doang pure sama monitor, ini kan PC-nya 5,2 nih. Monitornya 525.000. Ya, let's say 5,8 atau 5,7 lah, 5,8 juta lah ya, 5.800.000 kalian dapat PC full set. Untuk keyboard sama mouse di tangan kalian aja deh ya. Kalau gua Logitech udah gitu aja ya. Sekarang gua bakal kasih lihat performance. Oke, ada dua perbandingan deh. Yang Ryzen 5 5600G sama yang udah di-upgrade with RTX 3060 kayak gimana gitu.
bloodthirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. I feel like I'm losing my mind. Please, Lord, give me a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth. Put there to make you sit. Listen to what they give. Don't have Oke ya, jadi videonya sampai sini dulu ya. Gua rasa gua udah jelasin apa yang perlu di-upgrade gitu ya. Pokoknya kalau kalian yang belum di-upgrade, misal dana yang cekak-cekakan misal 6 juta atau 5,8 ya, ambil PC sama monitornya dulu. Kalau yang punya dana sekitar 12 jutaan ya bisa upgrade lagi gitu ya. Ini power supply sama VGA-nya pakai RTX 3060. Ikutin budget kalian aja ya. So ya udah, semoga bermanfaat. Yang mau nanya-nanya soal komputer bisa lewat Saweria atau Instagram. Kalau Instagram gue pasti balas juga kalau gue baca. Ya udah, semoga bermanfaat. Semoga kalian sukses terus, dimudahkan rezekinya. Bye bye. Thank you semua yang udah nonton sampai habis. Thank you. Hai teman-teman semua. Oke, jadi ini gue dapet request. Bang, tolong cariin PC budget 6 juta bisa buat main game Elden Ring, Bang. Oke, jadi gini ya. Ini gue udah baca sebenarnya. Untuk game ini tuh berat ini game berat gitu. Untuk budget 6 juta, gue rasa kurang ya. Tapi gue akan ulas di video ini gitu ya. PC yang sekiranya sebijaknya lah untuk bisa main ini game kurang lebih di budget berapa. So, simak video berikut ini. Intro. Buat kalian yang pengen main game Elden Ring, ini gue ada rekomendasi PC-nya, tapi gue bakal bacain dulu nih untuk spesifikasi minimumnya tuh kayak gimana gitu, biar kalian juga paham, nangkep gitu ya. Untuk prosesornya sendiri pakai Intel Core i5 8400, ini dari Intel, dan AMD Ryzen 3 3300X, ini dari AMD gitu ya. Ini game gue bisa katakan termasuk game yang berat gitu. Masalahnya RAM-nya sendiri kan 12 GB gini. RAM-nya 12 GB. Ini menurut gue ini game gila sih. Berarti RAM-nya paling nggak mesti 16 GB. Untuk PC-nya mesti 16 GB gitu RAM-nya. Pakai Windows 10 untuk OS-nya ya, operasi sistemnya. Untuk VGA-nya aja ini GTX 1060 gitu, 3 GB untuk VRAM-nya, dan AMD Radeon RX 580 4 GB untuk VRAM. Oke lah, habis itu gue bakal baca ini aja deh. Untuk penyimpanannya kalian tuh paling nggak siapin space 60 GB, dan untuk dedicated video RAM itu VRAM itu sekitar 3 sampai 4 GB gitu loh. Jadi ya gitulah guys, bisa gue katakan ya berat gitu. Dan untuk recommended-nya nggak perlu gue bacain karena spesifikasinya harganya bisa mahal banget gitu ya. Jadi dan di sini pun dibajetin juga kan 6 jutaan gitu ya. Cuma jujur 6 jutaan gue nggak sanggup bro ya. Ini spek untuk game ini minimumnya aja kayak begini gitu. RAM-nya 12 GB gitu ya, pakai Gen 8 untuk Intel ya. Ini game berat, berarti game berat ini ya. Lanjut. Jadi di sini gue mengasumsikan gue ambil yang Intel Core i5 8400. Ini prosesor minimum untuk bisa jalanin game Elden Ring, nangkep ya. Jadi di sini tuh clock speed-nya di 2,8 GHz dan turbo speed-nya 4,4 GHz ya. Core dan thread-nya 6 core 6 thread dan typical TDP di 65 watt. Jadi kalau di bawah ini udah nggak bisa jalan gitu ya, nangkep ya. Ini udah spesifikasi minimumnya, nangkep ya, ngerti ya.
Habis itu VGA. VGA-nya sendiri gue ambil yang RX 580. Yang di bawah RX 580 artinya udah nggak bisa jalanin game Elden Ring. Anggap ya. Ya, jadi di sini core clock-nya di 1297 MHz ya. Habis itu max memory size-nya di 8 GB ini. Ini yang VRAM-nya 8 GB, max TDP-nya di 185 watt. Support X12.0 dan OpenGL 4.5. Oke. Jadi PC yang bakal gua rekomendasiin itu PC rakitan gaming Intel Core i3 12100F. Nah, ini dia. RAM-nya 16 GB. Untuk VGA-nya gua nggak menyarankan dari ini semua guys, gua nggak nyaranin gitu ya, gua nggak nyaranin GTX 1050 Ti pun gua rasa untuk Intel Core i3 12100F sayang gitu, mendingan kalian ambil yang GT 610 dulu, atau mungkin gak usah pakai VGA, pokoknya kalian beli VGA terpisah, atau mungkin langsung tanya ke adminnya, ke tokonya gitu ya, bang, gue pengennya pakai VGA ini, dari request gue bisa nggak nambah berapa gitu ya, tenang aja, gue bakal rekomendasiin VGA yang sekiranya jalannya balance sama Intel Core i3 12100F gitu loh. Dan ini belum bisa jalan game Elden Ring. Wajib banget upgrade VGA-nya. VGA-nya gue saranin lagi dari gue, tenang aja, dan power supply-nya gue saranin harus upgrade lagi dari gue juga rekomendasinya semua ya. Oke, jadi di sini untuk bisa main game Elden Ring, ini gue udah saranin PC-nya, masih ada PR-nya untuk upgrade VGA-nya lagi dan power supply-nya lagi. RAM-nya udah 16 GB, jadi untuk RAM-nya nggak ada masalah. Penyimpanan bentar nanti kita lihat ya, pasti cukup lah sebenarnya juga ya. Jadi di sini bakal gue bacain untuk spesifikasi PC-nya dulu. Prosesornya pakai Intel Core i3 12100F. Nanti bakal gue bahas lebih dalam gitu ya. Motherboardnya chipset H610M, oke. Untuk VGA-nya gue saranin kalau bisa kalian ambil yang nggak pakai VGA dulu. Maksud gua tuh ya nggak, VGA-nya kalian beli terpisah gitu, atau mungkin langsung ke tokonya langsung, nggak apa-apa, tanya aja, bang, gue pengennya pakai VGA ini, nambah berapa gitu ya. Kalau yang dari sini sih gua nggak, untuk game Elden Ring gua rasa mungkin GTX 1050 Ti gitu. Cuma ini gua sih karena di sini Intel Core i3 yang udah Gen 12 gitu. Gua rasa GTX 1050 Ti kayaknya masih kurang gimana gitu. Ntar gue bakal saranin lagi, ya tenang aja ya. Gak bisa 6 jutaan, berat. Untuk main game Elden Ring itu game berat. Untuk gue udah bacain spesifikasi minimumnya aja, ya gimana ya, nggak banget gitu loh, mahal ini. Oke, RAM-nya sendiri DDR4 2x8 GB 2666 MHz dari Midas atau dari Hynix ya. SSD 128 GB Midas Force, oke, dari Midas Force. Hard disk 500 GB, power supply-nya 400 watt 80 bronze ya. Oke lah, di sini PR-nya kalau gue sih nyaraninnya nanti kalian gini deh. Kalau bisa ya kayak gini dulu, GT 610 sama RAM-nya 16 GB. Kalau bisa sih ini di-cut lagi nih. Paling jadi berapa gitu kan. Pokoknya jadiin semurah mungkin. Mas saya di sini gue bakal upgrade VGA eksternal dari gue saranin gitu loh. Ya. Oke, ini barangnya sesuai lah. Pokoknya ini udah sampai tanggal 17 Januari gitu, 2022 ya. Ini tokonya udah trusted, percaya sama gua. Ini toko udah trusted, mantep, terpercaya gitu ya. Dan spesifikasi PC-nya udah oke lah. Lanjut. Untuk Intel Core i3 12100F nih. Ya. Jadi di sini udah 4 core 8 thread dengan average CPU make di 14347. Ini udah di atas sama spesifikasi minimumnya. Jadi tenang aja, gue udah yakin prosesornya sanggup untuk jalanin game Elden Ring ya. Clock speed-nya di 3,3 dengan throughput speed-nya di 4,3 GHz ya. TDP up-nya di 89 watt dengan tipikal DDP-nya di 58 watt. Oke. Terus nih, gue sih merekomendasikan untuk VGA-nya upgrade-nya ke GTX 1660 Super. Ya, ini VRAM-nya 6 GB, gue yakin untuk VGA ini dengan prosesor yang tadi Intel Core i3 12100F, game Elden Ring gue yakin smooth jalannya. Ya, cuma nih emang harganya tuh mahal gitu. Elden Ring itu game yang berat. Jangan keburu nafsu kalian beli PC 3 juta, 4 juta, gue udah yakin game Elden Ring jalan, tiba-tiba letak, gak bisa jalan, nge-lag, patah-patah, nyesel gitu. Mending nabung lagi deh, mending nabung. Makanya kalau beli komputer tuh mending beli yang sekali mahal beletak,
Cuma dalam jangka panjangnya puas, bisa buat tahun 2025 juga mungkin. Daripada kalian beli, maksudnya tuh asal beli, ada uang maksudnya asal beli gitu. Endingnya nyesel, mending nabung dulu. Kalau nggak, beli komponennya step by step satu-satu gitu loh ya. Paket sendiri, belajar. Itu juga oke lah. Bijaknya kalian aja kalau mau beli komputer ngatur keuangannya, oke? Ini 3.900.000, 3,9 juta gitu. Ini VGA-nya udah sampai rumah nih. GTX 1660 Super. Ya, di sini kalau kalian lihat nih, VRAM-nya max memorisasinya 6 GB gitu ya. Core clock-nya 1530 MHz. Dengan average G3 Mach-nya 12.788, Super DirectX 12 dan OpenGL 4.6, max TDP-nya di 125 Watt. Gitu ya. Habis itu power supply-nya upgrade lagi 655.000. Menurut gua Cooler Master 500 Watt ini udah cukup banget untuk membackup dari kinerja Intel Core i3 12100F dan juga GTX 1660 Super. Nah, gitu dia masalahnya. Cuannya ini menurut gue emang lumayan gitu, guys. Tapi daripada kalian beli keburu nafsu endingnya nyesel, mendingan nabung dikit-dikit terkumpul gas beli. Gitu. Ya, ngerti ya, teman-teman semua ya. Oke. Menurut gue ini yang oke lah. Habis itu monitornya nih. Monitornya gue saranin dari sini 900.000 monitornya ya. Kalau monitor ya ini referensi dari gue aja. Gue juga bakal merekomendasikan monitor gaming kok. Linknya di deskripsi, itu rekomendasi dari gue ya. Oke. Untuk harganya nih kita bakal hitung-hitungan nih guys. Aduh. Jadi PC-nya nih, ya udah deh, asumsi kita aja deh, asumsi gua deh. Ini kita ambil yang VGA termurah aja, GT 610, RAM 16 GB, 5.435.000. Dengan catatan power supply dan VGA wajib di-upgrade gitu. Habis itu ditambah lagi ini 3.909.000, belum terus ongkir semua lagi kan, aduh. Habis itu ditambah lagi power supply. Ini game berat masalahnya guys, bukannya gue mau bikin kalian down ya buat yang mau main game Elden Ring budget murah ya. Gue malah nggak mau kalian nyesel gitu, mending gue pahitin gitu. Mending gue pahitin daripada kalian nyesel gitu loh. Kalau nyesel tuh double lah sakitnya lah, sakit di hatinya gitu kan. Gue udah ngalamin dulu banget. Zaman gue masih bego PC komputer juga sama. Masih awam lah. Ya, tapi mau belajar gitu loh. Ini tambah 900.000 gitu. 900.000 lah ya kita buletin ya. Tuh kan. Ya kurang lebih. Ini monitornya pun gue sebenarnya nggak mau ambil monitor ini. Baru tekan budget aja lu. Aduh. Power supply upgrade deh. Menurut gua power supply upgrade aja lah. Cari amannya aja lah. Cooler Master bagus lah. Ya. Paling kalau dikurangin monitor jadinya ya 10 juta pas juga sih hitungannya sih. Jadi gimana nih mereka kalian? Ya udah. Sekarang gua akan coba mencari gitu ya. Apakah Intel Core i3 12100F dan GTX 1050 Ti itu jalan atau enggak gitu loh ya. Jadi kalian paling enggak bisa tahu lah. Dan juga perbandingannya sama rekomendasi dari gua, Intel Core i3 12100F dan juga GTX 1660 Super gitu loh. Jadi bakal ada perbedaannya. Jadi kalian bakal nangkep lah. Lebih enakan rekomendasi dari gua step by step untuk upgrade-nya atau enggak gitu ya.
I'm losing it. The noose it fits, I'm losing shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. No mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions. Jadi gimana untuk game Elden Ring ya nih? Gimana menurut kalian gitu loh? Ini kan kalian gue udah baca ini gitu loh. Masa untuk minimumnya aja gue juga agak shock juga. Ini prosesornya ini termasuk yang lumayan loh. Intel Core i5 8400, AMD Ryzen 3 3300X. Ini termasuk prosesor yang bisa gue katakan kencang di kelasnya gitu loh. Ya, gue nggak mau kalian nyesel gitu beli PC murah betak-betak hancur meledak kan? Bukan meledak sih, maksudnya game Elden Ring-nya nggak jalan. Kalau meledak mah itu kalau kalian itu kualitas benchmark atau yang nggak ngerti gitu overclocking meledak wajar. Ya udahlah ya, videonya sampai sini dulu ya lah ya. Ya gue harap terbantu lah kalian, jadi nggak nyesel di kemudian hari gitu loh ya. So ya udah, buat yang mau nanya-nanya seputar PC ya DM Instagram gitu. Terus Saweria. Cuma ya kalau Saweria ya gue bakal layanin lah pokoknya. Tapi nggak sampai yang gimana-gimana juga sih gitu. Oke. Cuma kalau nggak lewat Saweria ya tergantung mood gue aja. Cuma kalau Saweria pasti gue bales lah ya. So ya udah, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Sampai jumpa di video tech selanjutnya. See you tomorrow. Bye bye. Sukses terus semuanya. Thank you.